Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu untuk semua. Nah, saat ini kita akan mulai bersekolah minggu ya. Sebelum kita akan mulai sekolah minggu, kita akan memuji nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Ayo yang di rumah sambil bertepuk tangan boleh ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita akan berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya kita merem, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan boleh izinkan kami untuk bersekolah minggu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan sekolah minggu pada pagi hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini suka jadi anak Tuhan? Hayo. Iya ya, semua pasti berbahagia karena kita jadi anak Tuhan. Kita bersuka cita, siang jadi kenangan, malam jadi impian karena kita menjadi anak Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Halo adik-adik, tiba saatnya buat kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman, kita akan memuji Tuhan. Aku berubah karena Yesus. Nah adik-adik, lagu ini cukup baru ya. Jadi Mama Ira dan adik-adik di rumah, kita sama-sama belajar ya. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa.
Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Sampai saat ini Tuhan Yesus, anak-anak-Mu masih diberikan kasih-Mu Tuhan Yesus untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, agar anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang akan jagai anak-anak-Mu ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik pasti pernah kan lihat berita bencana alam. Wah, di situ banyak orang mengungsi. Wah, keadaannya sangat memprihatinkan adik-adik. Nah, di situ juga adik-adik mungkin pernah lihat juga di TV atau lewat HP juga. Wah, ada nih seseorang atau sekelompok orang yang beri bantuan. Nah, adik-adik coba lihat gambar ini. Nah, di gambar itu apa adik-adik? Ada seseorang yang mau memberi bantuan adik-adik. Wah, mereka mendokumentasikan, mereka merekamnya. Lalu dibuat konten adik-adik, dimasukkan di sosial media, dipamerin buat apa? Biar banyak orang tahu kalau aku tuh sudah berbuat baik loh. Sudah memberi sedekah loh. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini adik-adik, kita mau mendengar dari cerita Tuhan Yesus mengajarkan kepada banyak orang tentang bagaimana sih memberi dengan tulus hati. Nah, yuk kita dengar ceritanya. Adik-adik, pada waktu itu, Yesus sedang mengajar orang banyak di sebuah bukit. Yesus mengajarkan tentang ada 3 kewajiban ibadah yang mereka lakukan, yaitu bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Nah, kali ini Tuhan Yesus mengajarkan untuk hal memberi sedekah. Tuhan Yesus tidak melarang mereka untuk bersedekah, adik-adik. Tapi semuanya itu harus dilakukan dengan tulus hati. Tulus hati itu yang gimana ya? Tulus hati itu kita mau bersedekah, kita mau memberi, bukan agar kita dapat pujian. Wah hebat kamu ya sudah memberi. Bukan seperti itu adik-adik. Nah, dalam hal memberi sedekah, Yesus mengatakan kalau orang memberi sedekah jangan diumumkan atau diberitakan kepada orang banyak supaya mereka dapat dipuji. Karena siapa yang memberi sedekah sebenarnya sudah mendapatkan upahnya atau berkatnya adik-adik. Kata Yesus, jika kamu memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Sedekah harus diberikan dengan tersembunyi. Allah akan membalas pemberian yang dilakukan tersebut adik-adik. Semua itu Yesus katakan sama banyak orang agar mereka melakukan sedekah dengan sukacita dan tulus. Aku mau memberi. Kita kita bersukacita, kita dengan tulus hati. Kita memberi sedekah tidak dengan maksud mengharapkan balas jasa. Kalau aku memberi sedekah,
besok pasti aku akan dibales ini. Wah, bukan itu adik-adik. Apalagi kita mendapat pujian, bukan seperti itu. Wah, misalnya, wah kalau aku mau memberi bantuan orang lain, wah pasti orang lain ingat aku ini. Nah adik-adik, kenapa ya di gereja atau saat kita ibadah sekolah minggu nih, kita mengumpulkan persembahan dalam amplop, lalu kita masukkan ke dalam kantong. Nah, kenapa kira-kira? Nah, yaitu agar orang lain tidak tahu, wah, berapa sih jumlah uang yang kita persembahkan, supaya mereka tidak memuji kita, dia memberi banyak loh, wah kita memberi sedikit aja. Nah, bukan seperti itu adik-adik. Banyak sedikitnya persembahan kita yang kita berikan, yang terpenting apa? Kita memberi dengan sukacita dan tulus hati adik-adik. Wah, kita tidak memberi dengan cemberut lah atau marah-marah. Nah, tapi kita mau memberikan apa? Kita mau memberi dengan kita memberikan dengan senyuman, dengan senang hati. Wah, adik-adik, adik-adik ingat gambar yang pertama tadi. Wah, mau memberikan bantuan seseorang, wah, gitu, direkam, didokumentasikan adik-adik. Nah, tapi setelah itu apa? Wah, dipamerkan ke teman-temannya, wah, biar orang lain tahu, adik-adik. Kita tidak boleh seperti itu, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan apa? Ajaran Tuhan Yesus untuk memberi tanpa diketahui tangan kiri apa yang diperbuat tangan kananmu. Wah, itu adik-adik, wah, Tuhan Yesus untuk kita memberikan motivasi memberi adik-adik. Wah, adik-adik belajar buat memberi dengan sukacita. Wah, penuh semangat adik, selalu senang. Wah, meskipun adik-adik, wah, saat tidak ada orang lain yang melihat atau menilai kita atau memuji tindakan kita, wah, itu tindakan yang berkenan kepada Allah adik-adik. Nah, setelahnya saat kita memberi teman kita, wah, tapi teman kita ternyata tidak ingat kita, wah, kita tidak apa-apa adik-adik. Kita tetap bersukacita, tetap tulus memberi. Kita tidak mengharapkan, wah, pujian dari orang lain, wah, diingat sama orang lain adik-adik. Nah, dengan memberi itu tindakan memberi yang berkenan kepada Allah. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ajarkan kami Tuhan Yesus untuk tulus memberi Tuhan Yesus. Kau berikan anak-anak Tuhan Yesus untuk ketulusan Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik Tuhan Yesus dengan sepenuh hati mereka, dengan penuh sukacita Tuhan Yesus, dan dengan sepenuh tulus hati Tuhan Yesus, agar mereka memberikan yang terbaik Tuhan Yesus kepadamu saja Tuhan Yesus. Biarlah anak-anakmu Tuhan Yesus memberi dengan tidak mengharapkan pujian Tuhan Yesus maupun mengharapkan balas jasa orang yang telah kami memberikan bantuan maupun orang yang berbuat baik. Ya Tuhan Yesus, kami akan berkati anak-anakmu Tuhan Yesus agar mereka memberi dengan penuh sukacita dan dengan tulus hati Tuhan Yesus. Engkau yang akan mampukan anak-anakmu ini Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, sekarang kita tiba saatnya untuk membuat aktivitas. Seperti firman yang sudah adik-adik dengar, kita mau tulus dalam memberi. Nah, kalau memberi, kita itu nggak perlu merasa, aduh aku sudah memberikan merasa gelo, nggak rela ya. Memberi harus dengan kerelaan. Kita mau mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari dengan cara kita mau membagikan sesuatu. Nah, nanti adik-adik buat seperti ini dan nanti dibagikan pada teman adik-adik di rumah ya. Caranya adalah kita pakai kertas lipat yang ukuran
agak besar ya adik-adik, nanti dibuat menjadi bentuk hati seperti ini. Caranya kita lipat kertasnya jadi 2, kemudian kita buat bentuk hati, setengah hati aja biar sama kanan kirinya. Seperti ini, kita kemudian gunting. Jadi bentuk hati, kemudian kita mau buat hati ini jadi amplop. Lipat sisi kanan kirinya, kemudian lipat ke atas. Nah, sudah jadi. Kemudian ini sebagai penutupnya yang ujungnya. Sudah jadi, kita mau kasih lem tutup supaya menjadi amplop. Setelah ini kita mau buat bentuk hati kecil, bentuk hati kecil bisa pakai kertas warna lain ya. Di sini Mbak pakai kertas warna sama, nanti bisa dihias. Ini kita masukkan makanan, boleh wafer, boleh coklat, apa yang ada di rumah ya, untuk kita berikan pada teman. Ini pakai ini. Nah, setelah ini ditutup dan dikasih. Nah, amplopnya bisa dihias. Sudah jadi. Mudah kan membuatnya, dan selamat mengerjakan di rumah, dan sebentar lagi kita akan doa syafaat. Halo adik-adik semuanya. Wah, sukacita sekali kita boleh beribadah sekolah minggu. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah beraktivitas juga. Sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Yuk mari kita lipat tangan kita pejamkan mata kita mau hadir ke hadirat Tuhan Yesus. Yuk kita mau berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, sungguh kami bersukacita, kami sungguh bergembira ya Tuhan, kami boleh mengikuti sekolah minggu ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang ya Bapa, kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa untuk memanjatkan doa-doa kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kau memberkati sekolah kami, pendidikan kami ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan setiap hari ya Bapak boleh belajar dengan sungguh-sungguh setiap permasalahan yang kami hadapi ya Bapak di sekolahan, baik itu dengan teman ataupun pelajaran ya Tuhan. Kiranya Kau boleh memberikan kami jalan keluar, Kau boleh memberikan kami kekuatan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kami hadapi. Dan biarlah Tuhan melalui pendidikan kami Kau boleh pakai ya Bapak untuk menjadi panjangan tangan-Mu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati juga kedua orang tua kami, adik kami, kakak kami ya Bapak. Biarlah kami semuanya boleh menjadi keluarga ya Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh menjadi keluarga yang selalu takut akan Engkau ya Bapak, yang selalu menjalankan perintah-Mu. Kau berkati juga gereja kami ya Tuhan. Biarlah melalui gereja ini ya Bapak, banyak orang menjadi terberkati ya Bapak. Kau boleh turun tangan juga ya Bapak melalui pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semuanya kehidupan kami hanya dalam penyertaan-Mu saja Bapa. Kami tidak tahu apa akan terjadi hari esok, tapi kami percaya jika kami berjalan bersama-Mu ya Bapa, kami yakin dan percaya masa depan kami
pasti akan cerah ya Bapak. Setiap halangan, setiap rintangan yang terjadi ya Bapak, Engkau pasti akan memampukan kami untuk melewatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya.